Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kesombongan rohani. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami memohon berkat, memohon rahmat di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus di saat ini Tuhan, kami juga memohon pertolongan Tuhan. Di dalam kami hendak merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami di dalam keterbatasan kami, sehingga Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas diri kami dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terlebih kami bisa dan mau untuk melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan dalam perenungan kami saat ini, biarlah Engkau yang berkuasa dan berfirman atas kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 5, ayat 33 sampai dengan ayat 39. Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai dengan ayat 39 yang demikian sabda Tuhan. Satu perikop dengan judul Hal Berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan sesari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Kalau kita bicara tentang kesombongan, maka seringkali kemudian yang tergambarkan pada kita adalah kesombongan soal materi, kesombongan soal kemampuan, atau kesombongan soal pendidikan. Misal, oh saya punya harta yang banyak, oh saya itu lebih kaya, saya itu orang yang paling kaya. Atau kemudian, oh saya itu orang yang paling terdidik, saya itu orang yang paling berpendidikan. Kemudian kita memandang bahwa wah orang itu sangat sombong sekali rupanya. Tetapi dalam hal rohani pun juga ada istilah kesombongan rohani. Apa itu kesombongan rohani? Kesombongan rohani adalah rasa atau sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dan menganggap bahwa orang itu sangat punya kemampuan rohani yang sangat luar biasa dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, ada dua ciri orang yang punya kesombongan rohani itu. Yang pertama adalah tadi, orang yang merasa dirinya itu lebih rohani daripada orang lain karena hal-hal yang dilakukan dalam hidupnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ciri yang pertama ini seringkali ciri yang tidak disadari oleh orang-orang, terutama orang-orang Kristen. Orang-orang yang merasa dirinya Kristen, orang yang merasa dirinya itu sangat hidup atau hidupnya itu sangat rohani begitu. Misal, tiap hari membaca Alkitab, tiap hari merenungkan firman Tuhan, atau kemudian sangat
rutin berpuasa, kemudian sangat rutin beramal, atau kemudian sangat rutin melakukan pelayanan, ataupun juga rutin berdoa dan lain sebagainya. Nah kemudian dalam tindakan-tindakan yang dilakukan itu, kita merasa bahwa, oh ini loh, saya itu ternyata melakukan sesuatu yang banyak dalam hal rohani. Dan tidak seperti orang lain, tidak seperti si A, tidak seperti si B, yang mereka itu, mereka jarang beribadah, mereka baca Alkitab saya juga nggak pernah, kemudian mereka juga, apalagi mereka beramal, kayaknya mereka nggak pernah deh, berbeda dengan kehidupan kami, begitu. Nah, dalam hal-hal itu juga diungkapkan oleh para orang-orang Farisi. Jika ketika orang-orang Farisi ini membandingkan antara murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi, dan juga murid-murid Yesus. Orang-orang Farisi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan murid-murid dari kaum mereka itu jauh lebih rohani, jauh lebih lebih tepat dengan agama, dengan hal-hal yang rohani dibandingkan dengan murid-murid Yesus. Kenapa? Karena orang-orang Farisi dan orang-orang murid-muridnya Yohanes dianggap mereka itu loh yang berpuasa yang benar itu begitu. Kalau berpuasa itu ya nggak makan nggak minum. Tetapi murid-murid Yesus loh, kok murid-murid Yesus puasa tapi makan dan minum? Wah berarti mereka tidak sebaik murid-murid kami. Tetapi kemudian Yesus justru menegur orang-orang Farisi dengan mengatakan perumpamaan yang itu sebenarnya sangat sangat satir atau sangat satir itu seperti menyindir, seperti sebuah sindiran begitu. Dengan mengatakan bahwa dengan perumpamaan-perumpamaan yang tadi, dengan baju yang baru ataupun juga anggur yang baru tadi. Nah, Yesus ingin mengatakan bahwa sekalipun engkau kemudian melakukan tindakan-tindakan rohani itu, juga tidak sepantasnya kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang lain seolah-olah diri kita adalah orang-orang yang paling rohani dibandingkan dengan orang-orang lain. Jatuhnya kita bukan hanya tentang melakukan tindakan rohani, melakukan sesuatu yang baik, tetapi malah sesuatu yang baik itu kita jadikan dasar untuk kita menghakimi tindakan atau pola hidup yang lain. Nah, hal ini merupakan kesombongan rohani yang seringkali tidak kita sadari sebagai orang-orang Kristen. Seperti tadi, apalagi yang kita sering baca Alkitab, kemudian kita sering doa, kemudian kita rajin melakukan ini dan itu. Kita merasa bahwa kehidupan saya itu jauh lebih baik dibandingkan kehidupan orang lain. Tunggu dulu. Hal itu baik untuk kemudian membangun diri kita. Tetapi menjadi tidak baik ketika itu menjadi standar untuk kita menghakimi tindakan rohani orang lain. Maka tindakan rohani itu sebenarnya untuk menumbuhkan diri kita, bukan untuk menghakimi pola hidup dan tindakan yang lain. Itu yang ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua adalah kesombongan rohani itu ketika orang-orang Kristen katakanlah dalam kehidupan yang sudah dijalaninya, ketika ada sesuatu yang baru, itu kemudian merasa bahwa yang baru itu pasti buruk. Yang bagus itu adalah yang lama. Nah, ini juga yang seringkali kalau tadi tidak disadari, ini lebih tidak disadari lagi. Seringkali kemudian kita menganggap bahwa pola rohani kita yang lama itu sudah pasti yang paling baik. Pemahaman teologis kita yang lama itu sudah pasti yang baik. Kalau yang baru, yang muncul, yang baru kemudian ditawarkan, cara rohani yang baru ditawarkan, kemudian mengatakan bahwa itu sesuatu yang gak baik, itu sesuatu yang sesat itu. Maka yang lama itu jauh lebih baik. Nah, hal ini seringkali kemudian juga menjadi sombong kita. Kenapa? Karena kita kemudian tidak mau mengintrospeksi diri kita. Karena merasa tadi bahwa saya sudah melakukan banyak tindakan-tindakan rohani kok, seperti yang dulu saya pahami. Dan itu tidak kemudian kita jadikan refleksi untuk kita gali terus, untuk kita bertumbuh terus. Akhirnya ya kita hanya akan menolak semua yang baru. Tanpa kita merekonstruksi kembali, tanpa kita menilik kembali tindakan-tindakan rohani kita yang lama. Jangan-jangan sesuatu yang baru itu, kalau kita kombinasikan dengan pemahaman kita yang lama, mungkin akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih bagus lagi untuk pertumbuhan kita atau juga untuk keimanan kita. Tetapi karena kita merasa bahwa saya sudah melakukan sesuatu yang lama
dan yang lama itu pasti baik, dan kita akan dengan mudah mengatakan yang baru itu tidak baik, yang lama itu jauh lebih baik. Dalam dua ciri-ciri tadi, apakah kita masuk ke dalamnya, ataukah kita sudah melampaui dua-duanya atau kedua ciri itu? Marilah kita menilik diri kita, jangan sampai kehidupan iman kita masuk justru menjadi bahan, menjadi dasar di dalam kita menumbuhkan kesombongan rohani kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita berdoa menghadap Tuhan dengan segala syafaat serta syukur kita. Mari kita berdoa. Kami yang adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, kami yang menuruti setiap perintah dan kehendak-Mu, seringkali membuat diri kami menjadi sombong. Kami merasa bahwa diri kami, kerohanian kami, keimanan kami itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tidak sampai masuk pada kesombongan rohani itu. Tetapi biarlah kami terus mengintrospeksi diri kami, sehingga keimanan kami, kerohanian kami boleh semakin bertumbuh dan bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk kami senantiasa berproses dan bertumbuh. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Tijem Mangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Saharun, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Marlupi Suhir, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, Ibu Yatmi Artini Surusdi, Bapak Suprapto, juga untuk orang tua kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang hadir memberikan berkat rahmat serta kedamaian, sukacita atas kehidupan orang tua kami ini. Di dalam segala kegelisahan, di dalam segala kekhawatiran dan kelemahan fisik mereka, biarlah mereka boleh senantiasa merasakan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan penyembuhannya, dengan proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresa, Bapak Rimon Siregar, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Bapak Bilson Siagian, Ibu Sri Suwatmi Bejo, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andres Rasdiono, juga Bapak Ibu serta saudara kami yang lainnya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau hadir yang memberkati mereka di dalam setiap perjuangan yang mereka lakukan. Dan biarlah kasih-Mu boleh senantiasa menyapa mereka, memberikan semangat bagi mereka, dan memberikan satu kesembuhan dan kepulihan atas kehidupan mereka. Dan kami juga menyerahkan Tuhan secara khusus untuk keluarga besar almarhum ibunya Nilawati, di mana Tuhan telah memanggilnya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati suami terkasih, anak terkasih, dan seluruh keluarga besar. Biarlah kasih-Mu yang menguatkan mereka, memulihkan mereka, dan senantiasa memberikan satu pertolongan, kedamaian atas mereka, dengan satu keyakinan dan kepercayaan bahwa saat ini ibunya Nilawati telah damai bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan juga untuk segala pergumulan-pergumulan kami di tengah pandemi ini, ataupun juga pergumulan-pergumulan kami tentang keluarga, tentang kesehatan, dan apapun itu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Dan ajarlah kami untuk tetap waspada di tengah banyak isu tentang COVID-19 varian Omikron ini Tuhan. Biarlah kami tidak menyepelekannya, biarlah kami tetap waspada dengan mempertimbangkan banyak hal yang telah disampaikan pada kami. Sehingga kami tetap menjaga kesehatan kami tetap memelihara kehidupan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kehidupan yang telah Tuhan berikan pada kami. Kami serahkan Tuhan segala pergumulan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.